Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Siti Nurjana, nomor induk mahasiswa 118011955. Insya Allah di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pendalaman PAI yang diampu oleh Bapak Taufik Fauzan Ginanjar MPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tafsir Surat An-Nisa ayat 59 yang pertama yaitu adalah ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Orang yang memiliki iman di hati diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasulullah. Ketaatan ini mutlak dilakukan, tak bisa ditawar. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Sebab tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Lalu tafsir surat An-Nisa ayat 59 yang kedua yaitu adalah perintah untuk taat kepada pemimpin di antara manusia. Redaksi perintah firman Allah ini tidak mengulang kata ati'u sebagaimana perintah saat pada Allah dan Rasulullah. Artinya, ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatan kepada ulil amri harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dalam maksiat dan kemungkaran. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu poin yang selanjutnya yaitu yang tersurat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Apabila ada perselisihan, maka sebaiknya dikembalikan kepada keduanya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul hadisnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Menurut Mujahid dan ulama mufasir lainnya, makna yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah hadis. Kitab Al-Quran dan hadis merupakan dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah untuk dijadikan sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam. Quran Surat An-Nisa ayat 59 menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu firman Allah, dan kepada ulil amri di antara kamu ada yang berpendapat bahwa dimaksud dengan ulil amri ialah para pemimpin, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah para ulama. Yang jelas dan Allah lebih mengetahui ayat itu mencakup setiap ulil amri, baik dari kalangan ulama maupun umaro. Dalam hadis sahih yang disepakati kesohihannya yang diterima dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang menaatiku maka dia menaati Allah, barang siapa yang mendurhakaiku maka dia mendurhakai Allah. Barang siapa menaati amirku, maka berarti dia menaati aku. Barang siapa yang mendurhakai amirku, berarti dia mendurhakai aku. Pernyataan ini merupakan perintah menaati ulama dan umaro. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, taatlah kepada Allah, yakni ikutilah kitabnya, dan taatilah kepada Rasul, yakni pegang teguhlah sunnahnya, dan kepada ulil amri di antara kamu, yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu berupa ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan terhadap kemaksiatan terhadapnya. Sebab tiada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik. Sebagaimana telah dikemukakan
Dalam hadis tadi, karena ketaatan itu hanyalah pada perkara kema'rufan. Firman Allah Ta'ala, apabila kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala bahwa segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia, baik berupa pokok-pokok agama maupun perkara furu, hendaknya perselisihan itu dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Apapun yang ditetapkan oleh Alkitab dan Sunnah serta keduanya membuktikan kesohihan perkara itu, maka itulah kebenaran. Tiada perkara setelah kebenaran kecuali kesesatan. Oleh karena itu, Allah berfirman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya kembalikanlah pertengkaran dan kebodohan itu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berhakimlah kepada kedua hal itu mengenai persoalan yang kamu perselisihkan. Ayat ini mengandung dalil bahwa barang siapa yang tidak berhakim kepada kitab dan sunnah dalam perkara yang diperselisihkan dan tidak merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah Ta'ala, hal itu lebih baik, yakni berhakim kepada kitab Allah dan sunnah Rasul serta merujuk kepada keduanya dalam memecahkan perselisihan adalah baik dan lebih bagus akibatnya, kesudahannya dan balasannya. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya. Sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan diperkenalkan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu selama mereka merupakan bagian di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah SAW yang kamu temukan dalam sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna. Sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kelak. Adapun bila perintah taat diulangi seperti ayat yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, maka di situ Rasulullah SAW memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Quran itu, sebab perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah, karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasulullah SAW tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik. Tetapi bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Taat dalam bahasa Al-Quran berarti tunduk, menerima secara tulus, dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Quran Surat An-Nisa ayat 59 menurut tafsir Al-Azhar, yaitu ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan di sini khususnya masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah menurunkan peraturan itu dengan mengutus rasul-rasul, dan penutup segala rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka isi kitab suci itu semuanya pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia.
Ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Umat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dan taat kepada Allah menurut agama berdasar iman kepada Tuhan dan hari akhirat. Manusia dengan sendirinya menjadi baik. Sebab itu, maka taat kepada Tuhan menjadi puncak yang sebenarnya daripada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia yang menghukum jika dia berbuat salah. Kemudian orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul, sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang wajib ditaati tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul, dan dengan taat kepada Rasul barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak beragama, sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Kemudian diikuti oleh taat kepada ulil amri minkum. Orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. Minkum mempunyai dua arti, pertama di antara kamu, kedua daripada kamu. Maksudnya yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya sebagai suatu kenyataan. Kemudian berkatalah sambungan ayat, maka jika pertikaian kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dirinya kepada Allah dan Rasul. Syukur kalau hasil musyawarah adalah kebulatan bersama yang memberi maslahat bagi bersama, sehingga mudah dijalankan. Tetapi sewaktu-waktu tentu timbul perselisihan pendapat di antara ulil amri itu, atau ahlul hali wal aqdi itu. Maka kalau terjadi selisih di antara yang bermusyawarah atau diajak bermusyawarah, perbandingkanlah perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul Allah. Ketentuan Allah dan Rasul baik yang berupa nas dari Al-Quran dan hadis, ataupun kepada roh syariat, dengan menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai kias perbandingan. Niscaya sudah terang bahwa suatu musyawarah urusan kenegaraan tidaklah bermaksud yang buruk, yang hendak menganiaya kepada orang banyak, sedang maksud Allah dan Rasul memang itu. Asal seluruh yang musyawarah ingat bahwa taat kepada Allah dan Rasul adalah pokok pertama, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Pertikaian pikiran akan dapat diselesaikan apabila telah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan kalau masih ada selisih karena hawa nafsu saja, penguasa tertinggi atau Imam Al-Azham dapat mengambil tanggung jawab untuk memutuskan mana yang dia sukai yang menurut ijtihadnya. Itulah yang lebih dekat kepada kehendak Allah dari Rasul. Sebab itu, maka di ujung ayat dijelaskan, jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat, tentulah siapa yang kuat, itulah yang di atas. Dan siapa yang lemah, itulah yang tertindas. Sehingga bukan kebenaran, jadi tujuan, tetapi hanya semata-mata kekuatan. Itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian. Alhamdulillah, mungkin itu pertanyaan yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.